Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 6. Judul renungan kita pada hari ini adalah niat dan siasat. Yang paling menentukan tindakan manusia pertama-tama ialah niatnya. Kalau niatnya sudah bulat, maka segala yang menyusul kemudian hanyalah rentetan cara dan upaya agar niat itu terlaksana. Siasat namanya. Jika niatnya jahat, namun takut ketahuan, maka siasatnya pasti jadi licik, menghembuskan udara bisik-bisik, dan berliku-liku penuh intrik. Permufakatan antara niat buruk dan siasat licik melahirkan aksi jahat. Injil Lukas melukiskan kisah pengadilan Yesus menjelang penyalibannya sebagai drama kejahatan yang licik dan penuh intrik. Mengapa? Sebab keputusannya sudah ditetapkan sebelum pengadilannya digelar. Yesus harus mati, dia harus dibunuh. Niatnya sudah bulat. Selebihnya tinggal merajut siasat yang diawali dari kolusi dengan Yudas Iskariot. Para saksi palsu, desakan kepada Pilatus, hasutan pada orang banyak, semuanya hanyalah geliat siasat supaya akhirnya niat tersembunyi itu bisa diberikan bobot resmi menjadi hukuman mati. Niat hati patut selalu diwaspadai, termasuk yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebab segala aktivitas kita sebenarnya hanyalah sebuah buah dari niat yang mengendalikan dari dalam. Bukankah semuanya berpulang pada niat? Kalau masih ada niat baik, segalanya masih dapat dirundingkan. Namun jika tidak, perundingan apapun pasti alot, bahkan sia-sia. Jadi sebaiknya kita senantiasa kritis terhadap sebuah niat, termasuk niat yang terkandung dalam hati kita sendiri. Tuhan itu melihat hati kita, mengenali niat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat ke-23. Oke, mari kita lihat. Seberapa besar sih cinta kita terhadap uang, dan apakah Tuhan itu harus terpinggirkan karena cinta kita terhadap uang? Gitu ya. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 6. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus pada mereka tanpa tahu orang banyak. Latar belakang roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Jadi gini ya, pengolahan roti itu sebenarnya pekerjaan yang cukup mudah ya. Tepung dicampur dengan air dan diremes-remes sampai kadang dibanting-banting gitu ya, sampai adonannya kalis, kemudian ditempatkan di sebuah tempat khusus dan biasanya ditambahi sama ragi sedikit, didiamkan sehingga adonan roti itu yang sudah kalis tadi itu bisa mengembang. Biasanya ditutup gitu ya. Sementara ragi tidak digunakan dalam korban bakaran dan dilarang digunakan dalam Minggu Paskah. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Ada latar belakangnya. Peristiwa roti tak beragi tak bisa dipisahkan dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, negeri yang menindas mereka. Setelah tulah ke-10, yaitu tentang Allah membinasakan tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, orang Israel itu didesak oleh Mesir untuk segera meninggalkan bangsa mereka, karena takut mereka semua akan mati binasa. Bandingkan dengan Keluaran 12 ayat 33. Segera pada malam pembinasaan itu, mereka itu meninggalkan Mesir dengan mengangkat adonan yang belum diberi ragi karena buru-buru. Bandingkan dengan Keluaran 12 ayat 39. Lalu adonan itu dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 39 ya. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, karena adonan ini tidak sempat dikasih ragi, tidak sempat nunggu karena diusir dari Mesir. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Karena kalau ada proses peragian itu
kan butuh waktu resting ya. Butuh waktu resting sehingga nanti adonan itu mengembang. Nah, mereka don't have time to do that, gitu ya. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Jadi karena buru-buru, wis adonan seadane, pokoknya dibawa, nggak sempat dikasih ragi. Akhirnya ketika dibakar, ya jadilah roti tidak beragi, gak iso ngembang, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nih, kapan perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi itu dilakukan? Perayaan roti tidak beragi dirayakan 1 hari setelah perayaan Paskah. Jadi Paskah mendahului daripada perayaan roti tidak beragi. 7 hari lamanya mereka akan makan roti tak beragi tanpa henti. Mula-mula perayaan Paskah sebagai perayaan tersendiri, tapi pada masa selanjutnya perayaan itu dihubungkan dengan pesta roti tak beragi karena jaraknya itu dekat sekali. Kedua perayaan ini dirayakan pada hari yang sama, yaitu pada saat musim semi pada bulan Abib. Gitu ya. Nah, kenapa kok sama? Karena Paskah itu di dalam perjanjian lama itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, karena peristiwanya itu buru-buru keluar dari tanah Mesir, maka peristiwa buru-buru yang paling berkesan buat mereka adalah membawa makanan roti tak beragi. Karena biasanya roti ini dikasih ragi. Nah, karena buru-buru tidak sempat, ya tidak ada ragi ini. Nah, momen itulah yang diperingati oleh mereka, dijadikan hari raya roti tidak beragi. Dasar ayatnya jelas ya, tadi kan ngomong bulan Abib. Itu informasi semua data dari Alkitab. Keluaran 13 ayat 4 dan ayat 6-7. Hari ini kamu keluar dari Mesir maksudnya, dalam bulan Abib. Terus ayat 6 jelas. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Itulah sebabnya bangsa Israel ketika merayakan hari raya roti tak beragi itu makan roti tak beragi itu 7 hari. Jadi hukumnya ini dipelihara sampai sekarang. Dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi ketika bangsa Israel itu mendekati hari raya roti tidak beragi, maka mereka itu melakukan bersih-bersih seluruhnya, seisi rumahnya itu dibersihkan, sehingga dibebaskan atau bebas dari segala bentuk ragi apapun. Itu ya. Oke, sekarang mari kita lihat ayat yang kedua. Tadi ayat pertama membahas tentang hari raya roti tidak beragi. Sekarang kita bahas praktek kehidupan para rohaniawan di abad pertama di Yerusalem. Saudara, mari kita lihat ayat 2 ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat ini dua jabatan kerohanian yang seharusnya mempraktekkan kebenaran toh. Oh, namanya kerohanian kok. Kan dekat dengan kebenaran, bener nggak? Tapi ini malah mempraktekkan kejahatan. Kok tahu? Ya ini mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Dan mereka tuh enggak cuma pengen membunuh Yesus, tapi membunuh yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi mereka tuh pengen mengadakan pembunuhan berencana. Rupanya di sini ada gap yang sangat besar ya, antara jabatan yang dipegang atau dijabat dengan kehidupan yang dipraktekkan. Nah, mereka ingin membunuh Yesus tapi tanpa diketahui oleh orang banyak. Ini menunjukkan bahwa dalangnya adalah mereka. Ya, mereka ingin menyembunyikan diri dari tuduhan untuk membunuh Yesus. Ini kalau misalkan di Amerika ya, ini tingkat pembunuhan tingkat 1 karena sudah termasuk pembunuhan berencana. Ini bahaya nih ya, bahaya model kayak gini. Dan ini bukan yang merencanakan pembunuhan ya. Sekali lagi, ini bukan penjahat kelas kakap, bukan. Tapi rohaniawan. Dan bukan sembarang kerohaniawan ya. Ini dikatakan imam, bukan sembarang imam, tapi imam kepala. Ahli bukan sembarang ahli, ini ahli Taurat. Ngerti kitab suci. Tetapi pikirannya mempraktekkan kejahatan intelektual. Saudara, yang namanya di pengadilan ya, hukumannya orang yang melakukan dengan sengaja kejahatan intelektual dengan pembunuhan tingkat 2, yang pembunuhan
sengaja, apalagi misalkan self defense, ya pasti yang paling berat ya ini ya, pembunuhan berencana. Karena dilakukan dengan aktor intelektual. Nah ini imam kepala, ahli Taurat, sengaja pengen membunuh Yesus. Saudara, ini buat orang geleng-geleng kepala. Ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yudas bisa dimasuki iblis karena memang dari semula Yudas tidak memiliki Roh Kudus. Ini perlu diwaspadai ya. Karena Yudas ini seolah-olah ya, murid Yesus, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Jalan serta Yesus. Tapi kenyataannya dirinya adalah pengikut setan. Saudara, perlu kita koreksi dengan benar kehidupan kita. Kondisi hati kita ketika kita mengikut Tuhan. Apakah motivasi ketika kita mengikut Tuhan itu benar-benar murni untuk menyenangkan hatinya? Atau ada motivasi lain, ada udang di balik batu ketika kita menjadi orang Kristen. Ketika kita mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada orang yang ingin hidupnya lebih diberkati karena mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga jadi mendekatkan diri kepada Tuhan itu dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Atau dia ingin dipandang sebagai orang dengan status rohani yang tinggi, sehingga dia rajin pergi ke gereja, rajin berdoa. Ya toh? Bisa jadi seperti itu. Atau ada orang yang ke gereja untuk sengaja cari jodoh, karena daripada cari di tempat-tempat dugem tidak benar, ya mendingan cari ke gereja aja. Yaitu cari jodoh. Jadi yang utamanya bukan cari Tuhan, tetapi cari pasangan hidup di gereja. Nah ini ada hal-hal daripada kita yang tidak murni ya. Kondisi hatinya itu tidak murni. Atau memang kita sudah dengan istilahnya, dengan sungguh-sungguh periksa hati kita, dan kita mendapati memang Tuhan, aku memang ingin menyenangkan Engkau apapun yang terjadi, meninggalkan daripada segala kesenangan dunia hanya untuk kesenangan Tuhan saja. Saudara, pastikan jangan ada iblis dalam dirimu, jangan ada iblis dalam pikiranmu, jangan biarkan dia menguasai dirimu sehingga engkau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, karena godaan iblis sangat dahsyat, sangat luar biasa, tetapi penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada godaan yang bisa ditimbulkan oleh iblis. Itulah sebabnya kenapa engkau harus bersandar pada Tuhan sepenuhnya, dengan segenap hati, segenap jiwa. Ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Tadi imam-imam kepala dan ahli Taurat ya. Sekarang dan kepala pengawal bait Allah. Itu juga nggak senang sama kehadiran Yesus. Dan mereka ini bermusyawarah berunding. Bagaimana supaya dapat menyerahkan Yesus ini. Jadi kita lihat ya, keinginan para imam dan ahli Taurat ini bak gayung bersambut ya. Karena ada orang dalam, yaitu Yudas, yang ingin menyerahkan Yesus. Alasan yang ingin diangkat ya, pasti Yesus dianggap dituduh melakukan penghujatan terhadap Allah. Karena Yesus dalam beberapa bagian dalam kitab suci, Yesusnya mengampuni dosa. Nah kalau misalkan dia pernah bilang kan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Loh, saudara, yang berhak mengampuni dosa itu siapa? Allah. Kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, berarti dia itu mengaku apa? Mengaku Tuhan, mengaku Allah. Yohanes 5 ayat 18, Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapaknya. Berarti dia mengidentifikasikan anak Allah itu menyamakan diri itu dengan Bapaknya yang di surga. Yohanes 8 ayat 58, Yesus pernah berkata, Ego eimi, aku adalah. Aku ada sebelum Abraham itu ada. Loh. Jadi ini dianggap bahwa Yesus ini melakukan penghujatan, blasphemy, melakukan penghujatan. Ya bisa-bisa saja alasan ini diangkat oleh para ahli Taurat. Tapi caranya itu adalah gimana caranya menangkap Yesus, tapi tanpa sepengetahuan orang banyak. Karena Yesus ini sehari-harinya kan ngajar orang banyak. Kan gak mungkin kalau tiba-tiba di tengah ngajar terus semuanya ditangkap. Ya ditangkap nanti menimbulkan huru-hara. Orang-orang yang pro Yesus nanti protes,
Nanti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bingung menghadapinya. Saudara, kalau kita lihat lebih dalam ya, kenapa kok Yudas bisa mengkhianati? Karena cintanya Yudas akan uang, itu sampai-sampai mau mengorbankan kesetiaannya kepada Yesus. Ya, jawabannya itu. Jadi yang perlu dari refleksi adalah, apakah kita tuh sedemikian cinta kepada uang, sehingga mau mengorbankan kebenaran? Atau sebaliknya, kita rela tidak mendapatkan uang dalam jumlah besar, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, serta mengabarkan kebenaran. Mana pilihan Anda? Tentukan pilihan Anda. Ayat 5. Masih berhubungan dengan money driven, digerakkan oleh uang. Mereka sangat gembira, bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Karena mungkin Yudas sedang memberikan, gampang. Nanti Yesus tuh biasanya doa itu kebiasaannya dia tuh malam-malam menyendiri. Nah, pada saat dia doa menyendiri malam-malam itulah, nanti aku akan datang kepada dia dan orang yang kepadanya aku cium, itu adalah Yesus Kristus dan tangkaplah dia. Kan malam-malam, nggak ada orang banyak, sesuai dengan keinginan daripada para rabi. Lah, karena para rabi itu senang, saking gembiranya, wah orang ini memberikan solusi yang bagus buat kita. Kasih uang. Wah, gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi Yudas ini adalah orang yang digerakkan oleh uang. Begitu ada uang, maka langsung dia cari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ada orang-orang yang memang modelnya kayak gini ya, digerakkan tuh kayak uang, ya. Jadi hidup itu bagi dia kayak martabak gitu. Jadi misalkan martabak itu mau berapa? 2 telur, ya wis, harganya ya 2 telur, gitu. Misalnya harga segini berapa? Kayak gini bisa 3 telur, bahkan 4 telur. Pokoknya ada harga, ada barang lah. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau misalkan terlibat dalam pelayanan, pasti memang hitung-hitungan. Jadi orang ini tidak punya rasa untuk berkorban dengan untuk orang lain, nggak punya. Semuanya itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia tuh kemudian gini ya, begitu dikasih sejumlah uang ya, langsung ayat 6 dikatakan Yudas menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, waktu setelah dikasih uang dia itu cari kesempatan yang baik, yang diam-diam orang tidak tahu, orang tidak melibatkan orang banyak. Terus kemudian dia mau menyerahkan Yesus. Jadi sesuai dengan arahan para imam, mereka maunya ketika menyerahkan Yesus tidak mau ada orang banyak. Dan ketika terjadi Yesus doa di Taman Getsemani, menurut Yudas inilah saat yang paling pas bagi para imam untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak. Karena tempatnya sepi, malam hari, orang-orang pasti tidak notice atau tidak memperhatikan. Saudara, Yudas adalah orang yang murid Yesus secara fisik, tetapi secara hati menjauhi daripada dia. Jangan biarkan dirimu menjadi murid seperti Yudas, yang kelihatan saja di depan mata mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi sesungguhnya, fisiknya mengikut Yesus benar, tetapi hatinya melayang jauh. Jauh sekali. Sehingga visi Yesus Kristus dan visi daripada Yudas adalah dua hal yang berbeda. Saudara, biarlah renungan pada hari ini menyadarkan kita semua untuk selalu berbalik kepada Tuhan, mengkoreksi diri sendiri, apakah kita memiliki hati yang murni, mau berkorban lebih untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.